Ibu saudara-saudari semua, kita akan kembali mengadakan ibadah mesbah keluarga pada sore hari ini atau petang hari ini. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan bahwa kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Kasih Tuhan sudah dinyatakan dalam salib, pengorbanan Tuhan Yesus buat kita semua. Pengorbanan Tuhan Yesus sempurna bagi kita. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Selalu bersyukur, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau tak mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Benar ya Tuhan, bahwa kasih-Mu yang dapat memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup melakukan segala sesuatunya bagi kehidupan kami ya Tuhan. Darah-Mu yang telah Kau curahkan atas kayu salib, bilur-Mu Tuhan, dapat menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya, kami yakin bahwa pengorbanan-Mu mati di kayu salib, yaitu pengorbanan yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat bukti kasih-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat hidup kami ya Tuhan, buat keberadaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Bilang Kau memberkati kami semua ya Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan itu tertanam dalam hati kami dan kami melakukannya Tuhan. Dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Yesus. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga hari demi hari Engkau proses kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Bapak Ibu bisa membuka di rumah masing-masing. Kita akan melihat di dalam satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal, atau yang mungkin waktu terakhir ini kita banyak membaca atau juga merenungkan, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, saya yakin Bapak Ibu juga banyak dari Bapak Ibu yang sudah menghafalkan bagian ini. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mengulangi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari Jumat yang lalu kita sudah merayakan atau memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai bukti puncak dari kasih Allah, begitu ya, akan dunia ini, yang terus kemudian dikerjakan melalui karya atau pengorbanan di atas kayu salib. Dan hari Minggu kemarin kita sudah merayakan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perayaan Paskah. Nah Bapak Ibu, kembali pada hari ini kita merenungkan akan kasih Allah yang luar biasa ini, begitu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata ekstrim, begitu ya, atau puncak, atau yang tidak bisa diukur, begitu ya. Nah mungkin kata ekstrim itu menjadi bagian yang mungkin menurut saya ya Bapak Ibu tepat untuk menggambarkan akan kasih Allah kepada kita umat manusia yang berdosa ini, atau di dalam ayat yang kita baca, kasih Allah akan dunia ini. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa sih sebenarnya atau bagaimanakah penggambaran Tuhan Allah akan dunia ini seperti yang disampaikan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16? Bagaimanakah dunia yang dimasukkan ini? Begitu. Kenapa kok seringkali kita orang-orang Kristen kita diminta atau kita seringkali mendengar
supaya kita ini tidak menjadi serupa dengan dunia, supaya kita tidak mencintai dunia dan lain sebagainya. Sementara kita membaca dalam bagian ini justru karena cinta Allah, justru karena kasih Allah akan dunia ini, Tuhan Allah mau datang dan mengorbankan nyawanya untuk kita, manusia yang berdosa. Dunia yang sebagaimana yang digambarkan oleh Injil Yohanes ini atau murid Tuhan Yesus atau Rasul Yohanes ini. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihatnya kembali kepada bagian awal, di mana awal-awal Yohanes menuliskan tentang karya keselamatan atau Injil ini, Bapak Ibu, yaitu dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10. Yohanes mengatakan demikian, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Nah, kita melihat ada dua kata dunia di sana disebutkan begitu ya. Apakah berhenti di situ? Enggak. Ke bagian ini masih koma, terus kemudian dilanjutkan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bahkan bahasa kasih Tuhan dilanjutkan dalam ayat yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu dunia tersebut, tetapi orang-orang kepunyaannya, yaitu yang ada di dunia itu, tidak menerimanya. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, dunia yang dimaksudkan oleh Yohanes di dalam Injil, bahkan yang dituliskan di dalam pasal yang ketiga yang ke-16, karena cintanya Allah akan dunia, karena memang dunia dijadikan oleh Tuhan Allah. Dunia adalah milik kepunyaan Dia atau milik kepunyaan Tuhan Allah. Begitu. Nah, Bapak Ibu, justru kasih Allah semakin ekstrim karena milik kepunyaannya ini atau orang-orang yang ada di dalamnya justru tidak mengenal, dan bukan saja tidak mengenal tetapi tidak menerima. Begitu. Nah, ini justru menjadikan kasih Allah itu menjadi luar biasa, atau yang saya tadi memakai istilah lebih ekstrim begitu. Karena sangat mudah untuk kita mengasihi orang-orang yang mungkin menerima kita, orang-orang yang mengenal kita, begitu ya. Itu sangat mudah untuk kita memberikan kasih kita. Tetapi menjadi luar biasa pada waktu mungkin kita dalam keadaan kita tidak diterima, kemudian kita tidak dikenal, lalu kemudian kita bisa mengasihi. Nah, Bapak bisa kasih Tuhan, inilah wujud daripada kasih Allah. Kalau kita melihat kepada bagian yang lain di dalam tulisan Yohanes yang lain, supaya kita juga tidak mencintai dunia, begitu ya, supaya iman kita bisa mengalahkan dunia dan lain sebagainya, Bapak Ibu, bukan berkaitan dengan dunia itu sendiri, tetapi Bapak kasih Tuhan, yaitu kepada sikap menolak dan tidak mau mengenal siapakah Tuhan Allah yang datang ke dunia di dalam diri Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dituliskan oleh Yohanes, bahkan juga Rasul Paulus juga menuliskan kepada bagian ini, begitu ya, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Apa itu? Supaya kita tidak terus kemudian menolak Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang yang akhirnya tidak mengenal siapakah Tuhan yang sebenarnya, begitu. Nah, untuk kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang sudah mengenal Dia yang datang ke dunia ini dan berkorban untuk kita, mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita, maka bagian kita adalah kita menerima Dia. Bukan saja kita mengenal Dia, tetapi kita menerima akan kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya kasih Tuhan, inilah yang terus kemudian menjadi luar biasa, inilah yang dinyatakan oleh Tuhan, inilah kasih agape yang sesungguhnya. Pada waktu dunia tidak mengenal Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus, lalu kemudian malah menolak atau tidak menerima Dia, tetapi Tuhan tetap mau menyatakan kasih-Nya. Bahkan Tuhan tetap mau mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, begitu ya, mati untuk menebus setiap kita dari keberdosaan kita. Sekalipun Bapak Ibu kasih Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang menentang hal ini, begitu ya, atau kalau saya boleh mengatakan dunia yang tidak menerima akan bagian ini, dunia yang menolak akan karya salib dan segala macam. Tetapi bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah mengenal Dia, maka mari kita menerima Dia. Mari kita menerima kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya pada saat kasih Tuhan, pengenalan kita dan penerimaan kita akan kasih Allah itu akan membuat kita semakin maju di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu.
Dan mungkin ada di antara kami yang sudah bertahun-tahun mengikuti Tuhan. Kami sudah belajar untuk mengenal Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, pada sore hari ini waktu kami belajar akan firman Tuhan, kami bisa belajar ya Tuhan, diingatkan bukan saja kami mengenal Engkau, tetapi kami boleh menerima Engkau ya Tuhan. Menerima akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, menerima akan karya salib-Mu dalam kehidupan kami, menerima akan pengorbanan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi. Sehingga kasih Allah yang boleh hidup di dalam kehidupan kami, itu yang akan terus membuat kami semakin hari semakin maju, semakin kuat di dalam iman kami, pengenalan kami kepada Engkau ya Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara saya yang kasih Tuhan, mari kita akan bersatu hati, kita akan berdoa bersama-sama pada sore hari ini Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk keluarga demi keluarga kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, mungkin orang-orang yang ada di rumah kita, mereka yang atau saudara kita gitu ya, mereka yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ada di antara keluarga kita yang mendengar tentang Kristus tetapi belum sepenuhnya mengenal akan Kristus, bahkan belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan berdoa Bapak Ibu agar kasih Allah itu boleh dinyatakan kepada seluruh anggota keluarga kita begitu, sehingga mereka pun boleh mengenal Kristus yaitu Tuhan Allah dalam kehidupan mereka, dan juga menerima akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan berdoa untuk dua pokok doa ini Bapak Ibu, untuk keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, dan juga untuk keluarga atau saudara-saudara kita yang mungkin belum mengenal atau belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kasih Allah juga boleh menjangkau mereka. Sementara Bapak Ibu menaikkan doa bersama-sama dengan keluarga, seperti biasanya kami akan mendampingi Bapak Ibu di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, mengingatkan senantiasa kepada kita bahwa kasih Allah ada di dalam kehidupan kita, kasih Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kasih Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku,
di surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar akan dunia ini, kasih-Mu yang begitu besar akan kami manusia yang berdosa ini, sehingga Kau mau datang ke dunia. Kau mau menebus kami ya Bapa dari keberdosaan kami melalui karya salib Tuhan. Yang beberapa waktu yang lalu kami sudah memperingati kematian-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Bahkan kami juga boleh merasakan kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan melalui perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada sore hari kami berdoa untuk keluarga kami. Ya berdoa untuk orang-orang yang kami kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan setiap kami, setiap keluarga kami yang sudah mengenal Engkau, biarlah kami juga boleh menerima Engkau ya Tuhan, menerima kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan kami boleh semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh ya Tuhan di dalam iman kami kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk anggota keluarga kami ya Bapa, keluarga besar kami yang mungkin belum percaya kepada Engkau, belum mengenal Engkau ya Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang akan bekerja di dalam kehidupan setiap keluarga kami, orang-orang yang kami kasih ya Bapa. Mereka yang belum mengenal Engkau, biarlah mereka boleh belajar untuk mengenal Engkau ya Bapa, mengenal kebenaran itu yaitu Engkau Yesus Tuhan dan Allah kami. Dan biarlah ya Tuhan saat mereka mengenal Engkau, mereka juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, ini kerinduan kami untuk keluarga kami. Kami menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja, Roh Kudus yang akan berkarya atas keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan akan terus bekerja menyatakan kemurahan-Mu, menyatakan kemuliaan atas Indonesia ya Bapa. Sehingga Indonesia ya Bapa boleh dibawa ya Tuhan untuk menang melawan ya Tuhan pandemi virus corona yang sekarang ini sedang dihadapi ya Bapa. Sampai kepada pemerintah daerah ya Tuhan dimanapun berada, Tuhan memberikan hikmat marifatnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah pada masa-masa seperti sekarang ini gereja Tuhan pun juga boleh terlibat untuk menjadi jawaban bagi lingkungan, bagi jemaat yang dilayani ya Bapak. Sehingga masa-masa seperti ini gereja dipakai oleh Allah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan berkat-berkat-Mu dan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja sama si Klayatan, dari yang kanak-kanak sampai dengan yang lanjut usia. Biar setiap kami boleh semakin kuat, semakin bertumbuh, bahkan semakin kokoh di dalam iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah mesbah keluarga kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan boleh terus berkarya dalam kehidupan kami, menyatakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami berdoa memohon berkat Tuhan atas kami sekalian, berkat di dalam kasih karunia Allah Bapa, berkat daripada kuasa Roh Kudus atau damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kekuatan, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami, memimpin kami sekalian, menguatkan serta meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami sekalian mulai dari sore hari ini atau malam hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri mesbah keluarga kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, bersyukur bahwa kita boleh bersama-sama dalam mesbah keluarga, dan Bapak Ibu bisa terus mengikuti di kanal YouTube KIA Klayatan untuk kita bisa terus bersama-sama ada di dalam mesbah keluarga kita. Sampai bertemu dalam mesbah keluarga yang berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di depan kita sekalian.